Halo semua sobat cakap, kita akan memulai sesi kita di hari ini. Kita akan membahas terkait dengan leadership style ya. Leadership style kita akan melihat dari berbagai sisi ya, dari secara teoritis maupun nanti secara praktis, dan kita juga akan melihat beberapa contoh di dalam studi kasus ya. Nah, sebagai warm up untuk kita semua, mungkin kita bisa lihat yang sebelah kanan dulu. Ini ada essential question untuk kita ya, yang kita akan pikirkan ya, yang jawabannya akan kita gali sepanjang sesi ini dan sesi berikutnya nanti. Yang pertama, apa yang terjadi pada sebuah perusahaan jika semua pemimpin memiliki gaya leadership yang sama ya. Jadi mungkin bisa bayangkan teman-teman kalau di satu company atau satu tempat kita bekerja, semua manajer atau semua leaders yang ada di tempat itu memiliki gaya yang sama ya. Mungkin kalau teman-teman belum punya gambaran tentang gaya leadership secara teoritis, mungkin bisa lihat dari cara cara memimpin meetingnya ya. Cara memimpin meeting sama, gaya bicaranya sama, gaya berpakaiannya sama, ya. Cara menegurnya sama persis ya. Atau mungkin cara makannya juga sama ya, kalau kalau mungkin teman-teman bisa bisa perhatikan ya. Yang kedua itu pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi seorang leader ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa leader itu dilahirkan ya. Jadi ada orang yang memang secara lahiriah ya, atau by nature dia itu sudah memiliki gaya kepemimpinan. Tapi ada juga katanya yang bisa disesuaikan atau ditemukan ya. Ada pemimpin yang akhirnya menemukan caranya sendiri ya. Nanti kita akan lihat, dan kita akan ini menjadi menjadi pertanyaan esensial ya, kedua hal ini, dan harap teman-teman juga bisa memperhatikan sampai sesi ini berakhir ya. Dari pemikir filsuf Tiongkok itu Lao Tse ya, dia menyatakan bahwa a leader is best when people barely know he exists ya. When his work is done, his aim fulfilled, they will say we did it ourselves. Jadi pemimpin itu katanya yang disebut pemimpin adalah seseorang yang nggak akan kelihatan ya, nggak kelihatan mengerjakan sesuatu, tapi ketika semua pekerjaan selesai, teman-teman itu atau timnya itu bisa bilang kami mengerjakan ini, gitu ya. Padahal sebenarnya ada seorang pemimpin ya, ada seorang pemimpin di belakang yang tidak terlalu kelihatan, tapi bisa memberikan arahan atau memberikan kontribusi yang justru lebih lebih powerful, sehingga sehingga para timnya itu tidak terlalu merasakan dipimpin atau disuruh ya kerjakan A, B, C, tapi ternyata pekerjaan bisa selesai. Nah, di dalam materi ini kita akan lihat bagaimana bagaimana perbedaan leadership ya. Yang pertama, perbedaan leadership styles ya. Kita menyadari kita memiliki kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan yang berbeda dan dampaknya terhadap organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, kita akan mendiagnosa leadership style dan dampaknya terhadap organisasi. Ya, kita di sini akan bicara sangat sangat apa ya, sangat relevan dengan dampak ya, dampak yang langsung bisa dirasakan oleh perusahaan. Yang ketiga ya, kita akan mempelajari strategi self awareness dan relationship management ya. Bagaimana kita memiliki self awareness dan bagaimana kita mengelola hubungan ya, atau relasi antara baik itu pribadi dengan kelompok ataupun pribadi dengan pribadi atau kelompok dengan kelompok. Bahkan juga antara pribadi lepas pribadi kita dengan company kita sebagai sebuah institusi. Yang keempat itu kita akan melihat strategic leadership ya, visionary leadership, ethical leadership. Dari sisi strategik kita melihat bahwa ada cara berperang yang kita harus kerjakan ya, yang kita harus susun, kita harus memiliki plan A, plan B ya. Kita juga perlu memiliki
kepemimpinan yang visioner ya, yang tidak hanya berbicara terkait dengan jangka pendek maupun 1, 2, 3 tahun, tapi mungkin never ending gitu ya, never ending vision ya. Jadi visi yang akan selalu memiliki kebaharuan ya, visi yang bisa ditinggalkan atau bisa dilegasikan untuk generasi mendatang ya. Dan ada juga ethical leadership. Ethical leadership ini bagaimana secara etis atau di dalam etika-etika common ethics di dunia itu juga pasti bisa digunakan ya di dalam leadership, dan lagi-lagi bagaimana ini bisa kita kita gunakan di dalam keseharian atau di dalam pekerjaan kita masing-masing. Yang kelima, kita juga akan belajar dari case study. Kita akan melihat bagaimana kasus-kasus di masa lampau atau mungkin yang sedang relevan, sedang tren saat ini, bagaimana itu bisa kita belajar dan kita kita memiliki problem solving yang bijaksana ya, yang baik dan yang relevan juga dengan pekerjaan kita. Ya, sebelum kita melihat ya, jadi sebelumnya kita akan melihat ya bagaimana gaya kepemimpinan itu ya. Jadi itu ada banyak versi ya teman-temannya. Kita hanya akan melihat dari beberapa bagian yang cukup populer dan secara riset memang banyak digunakan menjadi acuan ya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu ya, gaya kepemimpinan itu sebenarnya seperti apa ya? Apakah tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, dia gaya cara berpakaian ya, cara menegur, cara makan mungkin ya, cara berjalan di kantor ya, apakah itu bisa kita lihat, apakah itu yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat di sini ya, gaya kepemimpinan itu mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan ya. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang teman-teman bisa langsung take notes ya. Ada mengarahkan ya, memotivasi, membimbing, mengelola sekelompok orang ya. Mungkin tadi yang saya sebutkan di awal tidak terlalu connect secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah buah dari mengarahkan. Contoh, bagaimana seseorang menegur, menegur staf yang sedang ada kesulitan begitu ya, atau mungkin terlambat masuk kantor, atau mungkin sudah dalam tahap sudah ditegur tapi ternyata ada kecenderungan tidak taat begitu ya. Bagaimana memotivasi ya, membimbing ya, mengelola. Jadi ini adalah karakter yang muncul ketika para pemimpin itu mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan cuma sekedar maintenance ya, kalau kita bilang ya. Ada juga yang sifatnya itu adalah apa, upgrading atau upskilling seseorang ya gitu ya. Yaitu mereka dapat memotivasi orang lain untuk tampil ya, berkreasi ya, dan berinovasi. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengelola apa yang ada sekarang, tapi juga sedang mempersiapkan para anggota atau para staff atau mungkin orang yang dipimpin itu bagaimana mereka bisa tampil, berkreasi, dan berinovasi ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui gaya kepemimpinan kita ya? Kita perlu lakukan ini teman-teman ya. Jadi ini juga kita bisa dipikirkan ya sebelum kita masuk ke dalam teorinya, kita pikirkan ya. Yang pertama itu kita perlu mengenali diri ya. Mengenali diri itu seperti apa sih saya dalam mengarahkan orang ya, memotivasi orang, membimbing ya. Apakah saya tipenya orang yang apa, marahnya cepat ketika ada sebuah kesalahan atau lebih cenderung ke problem solver ya. Bisa jadi ya. Itu dua contoh yang mungkin ekstrim ya. Yang kedua itu kita perlu disclaimer ya, disclaimer bahwa memang ada gaya yang berbeda ya. Kita tidak bisa bilang bahwa gaya yang satu itu adalah gaya yang terbaik dari semua ya. Atau mungkin kita bisa bilang saya akan belajarnya gaya ini. Karena saya nyaman dengan gaya ini, maka saya hanya akan bisa bergaul dengan orang yang dengan gaya yang sama. Ya, kita juga perlu ya memikirkan ini. Yang ketiga, latihan menjadikan seorang pemimpin. Nah, tadi kita sebagai pemimpin itu harus melahirkan pemimpin baru. Ya, jadi kepemimpinan itu tidak bisa egosentris, teman-teman ya.
Tidak bisa kita hanya menyatakan, oh, kepemimpinan saya baik karena saya sudah memimpin perusahaan dengan tim yang bekerja dengan produktif, ya, ya mungkin langsung berimpact kepada revenue dari perusahaan atau perform dari semua karyawan saya itu excellence, ya. Tapi ternyata tidak ada pemimpin yang dilahirkan, ya. Tidak ada pemimpin yang lahir dari kepemimpinan kita. Itu juga perlu perlu dipertanyakan, ya. Yang keempat itu adalah ketangkasan, ya. Ketangkasan kepemimpinan, ya. Ketangkasan itu kan sesuatu yang mungkin tidak bisa dipelajarin hanya dengan membaca buku, ya. Ketangkasan itu adalah bagaimana kita peka, ya. Bagaimana kita peka sekaligus agile, ya. Bagaimana kita memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu itu dari kacamata yang 360 degree, ya teman-teman. Jadi kita melihat itu semuanya kita perhatikan. Mungkin dalam konteks konteks perusahaan kita bisa dengan jeli memperhatikan jika ada perubahan tingkah laku. Misalkan ya ada seorang staff yang ternyata beberapa hari ini terlambatnya itu cukup cukup sering, ya. Salah satu pemimpin yang tangkas adalah dia akan peka, dia akan mengecek itu ada yang apa yang terjadi, ya, dengan kondisi tersebut. Ya, jadi itu 4 hal yang kita perlu perlu cek, ya. Yang pertama tadi kenali diri, ya. Nanti lihat, ya, kalau kita sudah punya gambaran tentang gaya kepemimpinan, kita langsung lihat saya bagian yang mana nih. Yang kedua, kita perlu menyadari ada perbedaan, ya, perbedaan gaya kepemimpinan. Yang ketiga itu kita perlu memikirkan bahwa seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin yang baru. Yang keempat itu adalah kita perlu peka, ya, atau mengembangkan ketangkasan kita secara progresif, ya. Kita perlu peka terhadap lingkungan, memahami apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, tempat di mana kita memimpin. Oke, kita akan masuk kepada perbedaan, ya, serta diagnosa leadership style, dan nanti secara secara langsung kita akan melihat dampak terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Ya, ini adalah satu teori dari Goldman, ya, di tahun 2000. Ini dia melihat ada 6, ya, teman-teman, 6 leadership styles yang secara secara umum banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu, dan akhirnya memang ini diramu menjadi satu teori yang cukup mewakili, ya, cukup mewakili dan sekarang juga masih relevan, ya. Kita bisa mulai dari mana mana aja bisa, ya. Yang paling umum itu demokratik, ya. Demokratik, kenapa demokratik? Karena setelah Perang Dunia itu ada demokratisasi, ya, dari republik-republik yang akhirnya muncul, ya. Ada commanding, ya. Commanding ini lebih cenderung command, ya. Jadi memberikan satu arahan, ya. Yang ketiga itu ada pace setting, ya. Yang keempat itu ada visionary. Yang kelima itu coaching. Yang keenam itu affiliatif, ya, atau affiliate, ya, bisa dibilang begitu. Nah, ini ada 6 gaya kepemimpinan. Teman-teman bisa lihat setelah ini. Nanti detail dari setiap teori ini, ya. Tapi kalau dari katanya sih, kata-katanya, kata kuncinya sudah memiliki ini, ya, memiliki kecenderungan terhadap satu style tertentu, ya. Kalau kita contoh, ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau coba, ini boleh di chat box, ya. Boleh di chat box dijawab, ya. Kalau dari tipe yang style yang coaching itu cenderungnya seperti apa, ya? Boleh mungkin dibagikan kata kuncinya, ya. Ya, berikutnya yang visionary, teman-teman juga bisa bisa berikan kata kunci di dalam chat box.